Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan beribadah di pagi ini, Minggu tanggal 14 Juni 2020 dengan tema Kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Bacaan kita di saat ini dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Dan Matius pasal 10 ayatnya yang ke-8 dengan tema kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, berbagai krisis yang kita alami di tengah kehidupan ini semakin mengingatkan dan menyadarkan kita tentang jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Keberadaan kita sebagai anak Allah semakin dipertanyakan dalam tanda petik seiring dengan merosotnya nilai-nilai kemanusiaan. Seringkali perkembangan zaman ini kita jadikan kambing hitam dalam tanda petik, sekalipun sebenarnya kita yang tidak mampu mempertahankan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Minggu ini Allah mengingatkan kita tentang kasih-Nya yang setia dan selalu mengasihi. Memahami tentang Allah dengan benar akan membentuk perilaku kehidupan kita di dalam kebenarannya. Yesus telah menunjukkan segalanya bagi kita. Aksinya yang menjadi cermin bagi kita untuk berkarya di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayatnya yang 38 dan juga Matius pasal 10 ayatnya yang ke-8 mempunyai pengertian yang begitu luas. Untuk itu kita diarahkan atau dibantu dengan tema saat ini, kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Dalam ayat yang ke-35 ada beberapa hal yang hendak disampaikan oleh penulis. Yang pertama, kalimat yang berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Di sini menggambarkan tentang suatu hal yang telah dilakukan oleh Yesus sesuai dengan misi pelayanannya di bumi. Apa yang dilakukan Yesus? Di antara lain yaitu ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah atau Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yang pertama kita akan melihat kata mengajar di sini. Tentunya ini dapat dilihat sebagai suatu hal yang sifatnya memberikan pengetahuan. Dengan demikian, mengajar berarti memberi pengetahuan atau melatih pola pikir dari para peserta didik. Atau dalam konteks bacaan kita di saat ini, melatih pola pikir dari para pendengarnya. Kita tahu bahwa pengajaran Yesus berpusat pada kerajaan Allah. Namun Yesus juga sering memberikan pengetahuan dan melatih pola pikir dari para pendengarnya. Dan itu membuktikan Yesus sebagai guru yang profesional dalam mengajar. Dapat kita temukan itu dalam Injil menurut Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34 tentang hal kekhawatiran. Kemudian bagian selanjutnya Yesus berkata, atau menurut penulis Injil Matius disampaikan bahwa Yesus juga memberitakan Injil Kerajaan Surga. Dengan jelas ini lebih kepada kerohanian para pendengar pada saat itu. Yesus memberitakan tentang kabar baik yang datang dari surga.
kebenaran Injil yang memberikan penghiburan dan janji yang kekal, bahwa Allah di dalam Yesus yang akan membebaskan umatnya dari dosa, yang membawa kepada kematian kekal. Kalimat yang selanjutnya dikatakan juga dalam ayat yang ke-35, Yesus juga melenyapkan penyakit dan kelemahan. Ini berarti Yesus tidak hanya melihat hal-hal yang sifatnya rohani semata, tetapi seluruh aspek kehidupan manusia. Yesus memulihkan seluruh kehidupan umat manusia secara fisik dan psikis, atau tubuh dan juga jiwa. Dalam ayat yang ke-36, dari semua yang telah ditemui atau dialami oleh Yesus, Ia berbelas kasih kepada semua umat yang ditemuinya, dengan menggambarkan mereka seperti domba yang tak bergembala dan lelah atau terlantar. Kita tahu bahwa domba adalah jenis hewan yang sering digunakan dalam Alkitab, tetapi juga memiliki sifat penurut. Bahkan Yesus sendiri disebut sebagai anak domba Allah, terkutip dalam Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-29. Artinya bahwa orang banyak pada saat itu lelah dan terlantar bukan karena kemauan mereka, tetapi tidak ada gembala yang mau menuntun mereka. Lelah juga diartikan dalam konteks di mana mereka ada dalam sistem pemerintahan Romawi, sehingga secara politik dan juga secara kehidupan rohani mereka kehilangan harapan dan juga tak berdaya. Artinya tuntutan hidup yang datang dari sisi pemerintahan, tetapi juga aturan-aturan hukum Taurat, hanya membebani kaum kecil. Sehingga Yesus berkata, mereka lelah dan tak bergembala. Dalam ayat yang ke-37, Yesus berkata, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Apa maksud perkataan Yesus? Yang pastinya Yesus berbicara tuaian di sini adalah kaum keturunan Yahudi yang ia jumpai dalam perjalanan misi pekabaran Injil. Yesus mengatakan pekerja sedikit karena realita yang terjadi pada saat itu. Banyak dari kaum yang terlantar dan tidak diperhatikan oleh para imam karena mereka sibuk dengan kepentingan mereka sendiri. Artinya bahwa ada pekerja, tetapi mereka bekerja dengan tidak sungguh-sungguh. Padahal umat yang membutuhkan sentuhan pelayanan pada saat itu sangat banyak. Di sini berarti pekerja yang dikategorikan sedikit adalah mereka yang benar-benar bekerja dengan tulus dan setia. Itu dalam kuantitasnya sangat minim atau dikatakan sedikit. Sehingga di sini ada suatu dorongan yang Yesus berikan juga bagi para murid untuk turut mengambil bagian dalam pekerjaan tersebut. Dalam ayat yang ke-38, Yesus berkata, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Dan dalam konteks ini atau ajakan ini, Yesus tidak hanya berkata, namun sebagai guru yang agung, ia selalu memberikan teladan bagi para muridnya. Kita dapat temukan itu dalam Injil menurut Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-12. Ketika Yesus mau memanggil atau memilih para muridnya, ia lebih dulu berdoa dan meminta kepada Allah.
Artinya ketika kita melihat kondisi kehidupan yang memprihatinkan, maka kita harus meminta pertolongan kepada Allah. Karena Ia Maha Tahu dan Maha Mengenal setiap umat manusia, sehingga Ia dapat memberikan pertolongan dengan mengutus orang yang tepat, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita itu dapat terjawab lewat pertolongan Allah. Dengan demikian telah terjawab dalam pengutusan para rasul yang dilakukan oleh Yesus. Dalam Matius pasal 10 ayatnya yang ke-8 merupakan kelanjutan dari pengutusan ke-12 rasul. Tuhan Yesus memperlengkapi para murid dengan karunia-karunia untuk menolong setiap orang. Dengan satu pesan, kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Artinya karunia yang diberikan kepada para murid bukan karena mereka memberikan sesuatu kepada Yesus atau mereka berhak untuk menerimanya, tetapi karunia yang diberikan merupakan sebuah kado atau hadiah yang Yesus berikan bagi para murid, sehingga Yesus menghendaki agar apa yang telah mereka terima dapat dipergunakan untuk kebaikan banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema kita di saat ini, kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Di tengah kondisi dan situasi saat ini, kita ada dalam masa-masa COVID-19 yang tentunya sangat memprihatinkan bagi kehidupan kita semua. Lewat pembacaan firman Tuhan di saat ini, Yesus menghendaki agar setiap orang yang percaya kepadanya memiliki belas kasihan untuk turut mengambil bagian dalam menolong orang lain. Di sisi yang lain kita mengenal istilah diberkati untuk menjadi berkat. Artinya sebagai orang percaya, misi kita adalah melayani sesama di dalam kasih, seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Berkat yang ada pada kita seharusnya bisa menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Seperti tema saat ini, kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Sehingga apa yang menjadi kelebihan dalam hidup kita sudah sepatutnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Yesus di masa kini, dapat kita melakukan tugas panggilan pelayanan itu. Berbagi dalam zaman ini sangat mudah karena kita telah dilengkapi dengan berbagai teknologi yang canggih. Artinya dalam kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan atau dikaruniakan Tuhan kepada kita, tentunya kita dapat membuat itu dalam bentuk-bentuk aplikasi atau semua yang telah dilengkapi dengan teknologi yang ada, sehingga dalam situasi dan kondisi kita saat ini, kita selalu dapat menguatkan atau menolong satu dengan yang lain, sesuai dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita. Dalam pengutusan para murid dikatakan bahwa mereka tidak membawa sesuatu yang ada dalam kehidupan mereka, tetapi dengan karunia yang Tuhan Yesus berikan, mereka menggunakan semua itu untuk menolong orang lain. Artinya bahwa tidak selamanya kita harus menolong sesama kita dalam bentuk barang atau sesuatu benda yang kita miliki. Tetapi kita diingatkan oleh kebenaran firman di saat ini, agar dengan seluruh kehidupan kita, talenta atau karunia yang kita miliki, kita diminta untuk selalu dapat menolong sesama kita.
Karena tidak ada satupun orang yang tidak mempunyai kelebihan dalam kehidupannya. Yesus telah memperlengkapi kita semua dengan karunia-karunia yang ada. Sebagaimana dalam teladan seorang janda miskin di tengah kemiskinannya, ia tidak merasa berkekurangan, tetapi ia merasa cukup dengan berkat yang ada padanya. Dia pun rela membagikannya dengan mempersembahkan kepada Tuhan lewat bait Allah pada saat itu. Kiranya firman Tuhan di saat ini menolong kita semua untuk selalu mau menjadi berkat bagi sesama kita dengan semua karunia yang Tuhan Yesus telah berikan. Tuhan menolong kita semua di saat ini. Amin.